Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Yeni Wahid. Pertemuan terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa dengan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar keluar dari koalisi Indonesia Maju. Ya, adakah pertemuan ini berupaya tetap mempertahankan suara Nahdlatul Ulama dalam koalisi Indonesia Maju atau Yeni Wahid dilirik sebagai salah satu calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, pemirsa. Untuk membahasnya kami telah bergabung dengan sejumlah narasumber, ada politikus Gerindra yang hadir di studio kali ini, yaitu ada Bang Habibur Rahman, kemudian juga nanti hadir bersama kami ada pengamat politik yang sudah bergabung saat ini, ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang. Ya, selamat petang. Selamat petang, Tisa, Andrew. Ya, pertama saya ingin menuju ke Gerindra terlebih dahulu. Apakah pertemuan sore hari ini merupakan bentuk Yeni Wahid ini dilirik setelah Caimin keluar dari koalisi pendukung Prabowo? Ya, ini tentu bukan merupakan tindakan yang reaktif ya yang dilakukan Pak Prabowo, tetapi memang bagian dari politik besar Pak Prabowo adalah merangkul. Pak Prabowo itu kan politiknya merangkul semua pihak, semua elemen bangsa ini, dan tentu kita paham Mbak Yeni ini adalah representasi salah satu elemen penting di bangsa ini, terutama kaum Nahdien dan Gus Durian, karena beliau adalah putri, cucu, cicit ya dari tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama. Ya, tentu sangat beralasan Pak Prabowo mengagendakan pertemuan dengan Mbak Yeni ini. Terlebih Pak Prabowo dan Mbak Yeni ini punya sejarah persahabatan yang amat panjang. Bukan hanya beliau berdua, tetapi keluarga beliau berdua. Kita tahu kakeknya Pak Prabowo itu bertetangga sebelah rumah dengan kakeknya Mbak Yeni, ayahnya Gus Dur, ya kan. Pak Prabowo sendiri juga dekat dengan ayahnya Mbak Yeni, almarhum Gus Dur. Bahkan kita terngiang ucapan Gus Dur yang banyak sekali di-quote ya, bahwa Pak Prabowo dikatakan sebagai pemimpin yang paling ikhlas ya. Lalu juga keluarga Mbak Yeni ya kan, suaminya kan dulu juga kan bersama-sama kita di Partai Gerindra dan tetap bersahabat dengan kami hingga saat ini. Jadi ini sebetulnya bukan orang lain, Mbak Yeni bagi Pak Prabowo memang sudah sangat dekat, dan yang jauh saja kita rangkul, apalagi yang dekat, kurang lebih seperti itu. Secara histori emosional rekatannya sudah sangat nempel. Tapi kalau kita lihat pertemuan sore hari ini pertemuan sebenarnya masih berlangsung di rumah Kertanegara, Bang Habibur Rahman. Ya. Tapi apakah sebenarnya ini akan jauh melangkah untuk dijadikan sebagai sosok cawapres setelah PKB keluar dari koalisi Indonesia Maju? Ya, berbagai usulan ya tentu bisa disampaikan ke Pak Prabowo berikut para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo sebagai pihak yang memiliki domain untuk menentukan cawapresnya Pak Prabowo. Termasuk misalnya ada teman-teman yang mengusulkan Mbak Yeni, lalu ada yang mengusulkan tokoh-tokoh lain lagi, semua ditampung dan dijadikan bahan untuk didiskusikan, untuk dijadikan objek musyawarah oleh para ketua umum partai politik tersebut. Oke, sekarang kita ingin ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Kalau kita lihat pertemuan pada sore hari ini terlihat pakai celana warna partainya Gerindra, kemudian baju batik lengannya warna Golkar. Ini semuanya adalah katakanlah partai masih Prabowo Subianto begitu, yang akan mendukung Prabowo Subianto. Kemudian salamannya juga kayaknya akrab banget, wajahnya cheerful banget begitu, Mas. Apa yang mungkin bisa kita maknai dari pertemuan ini? Akankah berbicara langsung saja soal cawapres? Memang kalau kita lihat data, Pak Prabowo punya problem yang kurang lebih mirip dengan Mas Anies, yaitu wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama di basis NU. Jadi ketika PKB hengkang ke koalisi perubahan, itu pukulan yang cukup telak. Dan karenanya Pak Prabowo harus kreatif dan inovatif untuk mencari ikon atau representasi figur dari kalangan NU. Dan terutama perempuan memang, karena pemilih perempuan Pak Prabowo relatif masih sedikit. Nah, di antara calon yang memenuhi kriteria yang tadi barusan saya sebut adalah Yeni Wahid. Tentu perlu persetujuan dari partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo, tetapi Yeni Wahid memiliki beberapa potensi. Satu adalah tokoh NU, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga
ya diharapkan mampu menyumbang suara terutama di Jawa Timur. Nah, per hari ini elektabilitas Mbak Yeni minimal dari survei indikator itu masih minimal. Artinya masih perlu kerja keras karena bagaimanapun Pak Prabowo pertaruhannya adalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Prof Burhan, ini kan sangat beririsan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang saat ini sudah merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kalau head to head mungkin dari analisa Prof Burhan antara Yeni Wahid dan juga Muhaimin Iskandar ini secara ceruk wilayah, kemudian elektabilitas, hasilnya seperti apa Prof? Dijawab sesaat lagi hanya di Kabar Petang.